Al-Quran ternyata menyimpan banyak sistem penguncian yang kalau kita cermati, kita bisa melihat benang merah bahkan untuk bisa membongkar rahasia sejarah yang masih banyak menyimpan missing link. Mari kita lihat ayat 25 ini yang berada pada surat Al-Hadid atau surat besi. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat, basun syadidun, dan berbagai manfaat bagi manusia. Kata basun syadidun ini menjadi kunci penting, karena hanya ada 3 kata ini di Al-Quran, yaitu pada surat An-Nahl atau surat semut pada ayat 33. Setelah Ratu Saba menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihis salam melalui burung hudhud. Mereka menjawab, kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, basin syadidin, dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan. Dan pada surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2, pembukaan pada surat Al-Kahfi ini, dibuka dengan ayat berikut. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih, basan syadidan, dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Sistem pengunciannya ternyata ada di sini. Budaya logam Nusantara itu paling tinggi di dunia, tidak hanya pada teknologi perang berupa keris, mandau, kujang, rencong, dan tombak, tapi juga di bidang budaya yaitu gamelan tradisional Nusantara itu terbuat dari logam sejak 1000 tahun atau bahkan lebih, di mana tidak ada satupun kebudayaan di kawasan lain memiliki budaya logam seperti di Nusantara. Artinya negeri Sabah seperti digambarkan pada surat semut di atas, telah memiliki teknologi logam atau besi karena mereka mengklaim telah memiliki kekuatan yang dahsyat, basin syadidin, yang tentunya karena budaya dan teknologi logamnya. Berarti juga, negeri Sabah itu lokasinya, ya di Nusantara, tidak lain dan tidak bukan, karena Al-Quran telah menguncinya dengan hashtag basin syadidin itu, yang merupakan penanda lokasi negeri Sabah. Dengan pendekatan yang sama, maka surat Kahfi ayat 2 tersebut ingin menunjukkan kepada kita bahwa lokasi terjadinya kisah-kisah yang diceritakan pada surat Kahfi tersebut, adanya di Nusantara. Berikut ini alasannya. 1. Pemuda Kahfi dengan anjingnya adalah Wali Songo yang tertidur selama 309 tahun di Gua Lingsir Wengi atau Gua Longse. 2. Kisah Nabi Musa alaihis salam yang bertemu dengan Nabi Khidir itu juga terjadi di pantai selatan Jawa. Ingat, Nabi Khidir itu identik dengan penguasa samudra dan kode warnanya adalah hijau. 3. Kisah Zulkarnain itu menceritakan tentang proses peleburan besi dan tembaga untuk membuat dinding Yajuj dan Majuj. Karena teknologi logam itu ada di Nusantara, jadi kejadian itu berada di lokasi yang memiliki 2 gunung kembar dan tidak ada lokasi yang diapit 2 gunung kembar ini, selain di Nusantara, tepatnya di Magelang yaitu di Gunung Tidar. Jadi Nabi Daud alaihis salam yang memiliki keahlian melunakkan besi dan gunung-gunung dan burung bertasbih bersama Nabi Daud alaihis salam, maka pastilah beliau berada di Nusantara, serta Nabi Sulaiman alaihis salam, yang diberi mata aliran tembaga, maka beliau pun berada di Nusantara. Gimana, sudah cukupkah bukti-bukti di atas untuk kita bisa menyimpulkan bahwa ada sesuatu di tanah air Nusantara ini?